Oke, selamat datang di video pembelajaran literasi digital. Jadi untuk video pembelajaran ini ya akan membahas mengenai hukum digital, peraturan dan kebijakan hukum aktivitas digital di Indonesia. Nah, bersama saya Miftah, kita mulai saja video pembelajaran ini. Nah, teman-teman nanti itu ya diharapkan dapat ya mengidentifikasi peraturan-peraturan yang mengatur aktivitas digital. Gitu. Terus kemudian teman-teman juga mampu menjelaskan pengertian yuridis atau secara hukum dari informasi elektronik, dokumen elektronik, transaksi elektronik serta sistem elektroniknya. Dan juga teman-teman mampu mengidentifikasi kewajiban dan hak-hak dalam aktivitas digital yang diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan terkait. Nah, materi ini itu sedang hangat diperbincangkan di Indonesia ya teman-teman. Apalagi sekarang di era digital, eranya teman-teman teknik informatika. Nah, ketika teman-teman itu ya sudah berada di dunia digital, maka ada beberapa peraturan yang teman-teman harus pelajari dan harus ketahui sebenarnya, teman-teman. Nah, aturan-aturan ini itu ya, teman-teman biasa sering dengar ya, ketika teman-teman baca berita atau baca story, pasti ada yang bersuara mengenai UU ITE, gitu kan. Terus ada lagi yang misalkan Instagram ngeblok atau Instagram menghapus postingan saya, Instagram ngeblok atau mengsuspend ya, akun tertentu gara-gara hoax, misalkan hoax masalah COVID itu tiba-tiba Instagram menonaktifkan. Nah, apa yang berbeda dari UU ITE, sistem elektronik, Permen Sistus Negatif, dan Google, Instagram, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Nah, bedanya teman-teman masalah UU ITE, terus peraturan perundang-undangan itu adalah produk. Ya, peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah atau suatu negara. Dalam hal ini adalah kalau konteks kita adalah pemerintah Indonesia. Itu sudah menetapkan beberapa peraturan hukum seperti undang-undang, terus ada peraturan yang ada di bawahnya ya, ada peraturan pemerintah, terus peraturan presiden dan peraturan menteri. Ini adalah peraturan hukum. Kemudian ada juga teman-teman yaitu peraturan dari situs atau aplikasi. Seperti tadi ya Instagram, terus Twitter, Google, ya atau TikTok, misalnya Facebook. Nah, masing-masing aplikasi itu juga punya peraturan teman-teman. Yang biasa kita temui itu adalah terms of service, term of use, community guidelines, atau privacy policy. Ya, jadi setiap aplikasi, setiap website itu biasanya punya peraturan-peraturan tertentu, teman-teman. Ya. Nah, sebenarnya seluruhnya seperti term of use, term of service, ya. Terus misalkan ada undang-undang itu adalah peraturan, teman-teman, rules. Ya. Semua itu adalah rules atau peraturan. Namun, ya, tidak seluruh peraturan tersebut itu adalah hukum atau law. Nah, yang bisa kita katakan hukum itu adalah yang dibuat dan disahkan oleh negara. Seperti tadi ya UU, PP, Permen. Nah, itu kan sering teman-teman dengarkan di saat ini apalagi di era digital, begitu ya. Dengan daya mengikatnya lebih tinggi dan lebih kuat. Jadi peraturan-peraturan hukum ini di atas ya, di atas kemudian di bawahnya baru ada aplikasi atau situs website. Nah, seperti ini misalkan di UU, PP, Permen itu ada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia dalam konteks kita ya. Terus kemudian ini mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh orang.
berlaku sejak disahkan sebagai peraturan hukum. Pelanggar hukum dikenakan sanksi, teman-teman. Bisa pidana, penjara, ya, hingga sanksi administrasi, misalkan kena denda berapa, begitu. Ini untuk UU PP dan Permen. Nah, sedangkan penggunaan aplikasi atau situs biasanya itu kan peraturan yang disepakati antara penyedia jasa, ya, seperti Instagram dengan pengguna. Misalkan saya punya Instagram. Nah, ketika teman-teman register itu pasti ada sebuah peraturan, ya, centang, begitu, yang teman-teman bisa baca. Kadangkala aplikasi itu, aplikator, ya, itu menyisipkan centang apakah Anda menyetujui term of service kami, begitu. Nah, ketika teman-teman register itu otomatis teman-teman harus menaati peraturan yang ada di aplikasi. Ini contohnya, ya, berlaku sejak disetujui pembuatan akun atau membuka pada situs tertentu. Ketika teman-teman sudah register, dapat akun Instagram, terus kemudian teman-teman menggunakan itu juga ada peraturan yang membatasi teman-teman. Ya, ketika teman-teman melanggarnya, ya, akan ada sanksi, teman-teman. Misalkan pemblokiran akun, atau malah penghapusan akun dan pembatasan penggunaan. Misalkan teman-teman bisa jadi punya akun misalkan Twitter, cuman tidak bisa ngepost, begitu. Nah, itu adalah peraturan yang ditetapkan oleh aplikasi. Nah, kalau masalah peraturan aktivitas digital itu contohnya seperti ini, ya. Kalau misalkan ini aturan dari hukum, pasti ada landasan hukumnya, ada pasal-pasalnya, gitu. Oke. Nah, ini aktivitas terkait digital, ya, mengenai digital itu ada di sini, ya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Begitu. Ini mengenai yang hukum, ya, aturan hukum. Jadi teman-teman sudah berada di Indonesia, ya, dan itu pasti diperlakukan UU ini. Gitu, bisa dibaca di sini. Oke. Nah, sedangkan ketika di aplikasi pasti teman-teman bisa kok. Silakan kunjungin aja instagram.com, kemudian carilah ketentuan penggunaan kalau di bahasa Indonesia biasanya term of service atau terms of use. Gitu. Tiap sosial media itu pasti punya peraturannya, teman-teman. Kalau nggak diatur, ya, mereka itu kalau misalkan nggak diatur, Instagram, Facebook itu ya tidak boleh ada di Indonesia, seperti itu. Karena hukum di atas dari aplikasi. Begitu. Oke. Nah, di sini misalkan, ya, misalkan ada beritanya ini mengenai terkait aktivitas digital, misalkan kasus ujaran kebencian, Jering SID menerima putusan banding 10 bulan penjara. Gitu. Ya. Ini misalkan ada sebuah berita yang terkait Jering ini menulis misalkan di sosial media, ya, ujaran kebencian. Begitu. Ini aturan hukum. Ketika dia melanggar misalkan kena UU ITE, maka dia ya siap-siap ini kena sanksi pidana penjara. Begitu. Kemudian ada aturan lagi, ini aturan hukum, ya, hukum di atas segalanya, ya, hukum. Terus kemudian di bawah hukum ada aturan aplikasi. Misalkan Facebook hapus 3,2 miliar akun palsu karena mereka melanggar misalkan personifikasi. Jadi misalkan saya diduplikasi, begitu, ya. Misalkan Pak Miftah saking gantengnya, gitu kan, ganteng, terus ternyata diduplikat sama orang, terus saya nggak terima, saya melaporkan akun tersebut, ya, maka otomatis akun tersebut diblok karena melanggar peraturan aplikasi. Misalkan akun palsu, bisa saja akun tersebut menyebarkan hoax, berita hoax, ya, ujaran kebencian, bisa saja akun tersebut dihapus, gitu. Nah, terus hubungannya apa, Pak, hukum sama aplikasi?
kekuatan yang mana? Nah, sudah saya singgung sebelumnya, jadi aturan hukum itu memiliki kedudukan lebih tinggi, teman-teman. Sehingga aturan atau kebijakan penggunaan aplikasi itu tidak boleh bertentangan atau harus sesuai dengan aturan hukum. Begitu. Jadi pihak aplikator, pihak aplikasi ini ya itu harus sudah sesuai dengan hukum. Gitu. Nah, jika ya kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh aplikasi, misalkan Instagram, itu bertentangan dengan hukum di suatu negara, maka negara tersebut berhak mengambil tindakan sesuai aturan hukum. Misalkan ini, Kominfo blokir TikTok hanya sementara. Misalkan TikTok menampilkan konten-konten yang porno, misalkan konten-konten yang dewasa, konten-konten yang vulgar. Nah, maka untuk sementara TikTok diblokir. Perbaikilah, misalkan kalau ada konten tersebut silakan diblok. Oke, TikTok bisa nggak, misalkan bisa nggak kamu ngeblok orang-orang yang TikTok vulgar? Bisa. Oke, nanti dibuka oleh Kominfo karena Kominfo berpatokan dengan landasan hukum UU ITE, jadi tidak boleh menyebarkan hal-hal yang berbau pornografi atau porno aksi gitu. Maka diblokir sementara. Kalau misalkan sudah bersih dan sudah ada peraturan yang mengikat dari TikTok, ya dibuka lagi begitu. Terus ada lagi ini, Kominfo akan blokir, jadi di tahun 2019 ya, akan blokir aplikasi hingga medsos yang tidak terdaftar. Misalkan teman-teman ada sebuah aplikasi baru kemudian itu tidak terdaftar, khususnya media sosial ya, maka bisa saja Kominfo mengambil tindakan untuk ngebloknya. Begitu. Nah, karena aturan kebijakan penggunaan aplikasi tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum atau harus sesuai dengan aturan hukum, maka biasanya aplikasi itu, peraturan yang ada di aplikasinya itu mirip atau sama dengan ketentuan hukum. Begitu. Jadi misalkan jika teman-teman melanggar peraturan yang ada Twitter, itu biasanya adalah merupakan pelanggaran hukum, teman-teman. Nah ini, misalkan Twitter akan blokir tautan yang sebar ujaran kebencian. Nah, di Indonesia juga kan menerapkan UU ITE, misalkan menyebarkan ujaran kebencian maka akan dihukum. Bla bla bla. Nah, itu kan sama. Begitu. Bisa saja ketika teman-teman melanggar di Twitter itu biasa saja teman-teman hati-hati terkena kasus UU ITE seperti itu. Seperti ini ya. Misalkan teman-teman menyebarkan ujaran kebencian, padahal di Twitter itu akan diblok, tapi Indonesia itu juga sebuah pelanggaran hukum. Nah, begitu. Ini gambaran hubungan antara hukum dan aplikasi. Jadi hati-hatilah teman-teman ketika bermain sosial media. Tidak hanya akun teman-teman yang akan diblok, tapi siap-siap aja tiba-tiba jam 9 malam ninu atau ada tukang bakso di dalam atau di tukang bakso di luar rumah yang memakai HT. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian yuridis atau pengertian hukum ya terkait aktivitas digital di Indonesia. Nah, peraturan-peraturan hukum itu biasanya terdiri dari ini ya, ada peraturan utama dan peraturan pelaksana. Utama ini UU tentang informasi dan transaksi elektronik, misalkan UU ITE sudah mengalami satu kali perubahan. Aturan pelaksanaannya bisa dari PP ya, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Terus ada peraturan Menkominfo penanganan situs internet bermuatan negatif. Begitu, itu peraturan pelaksanaannya. Nah, kemudian secara yuridis itu ada beberapa pengertian, teman-teman. Ada informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik. Ya. Kemudian ada hak dan kewajiban dalam aktivitas digital dan kebebasan penggunaan internet dan pembatasannya. Ini akan kita bahas selanjutnya.
Nah, tujuan teman-teman memahami pengertian yuridis atau hukum itu biar teman-teman tahu ya bahwa ini adalah pengertian yuridis mengenai aspek dari digital, terus mengerti pengertian menurut undang-undang, terus bisa memahami ruang lingkup dan batasan atau sejauh mana aktivitas digital itu yang dilakukan atau diatur. Jadi teman-teman itu ya menggunakan media sosial itu juga diatur, namun pengaturannya itu juga ada batasnya. Teman-teman juga dibatasi dan peraturan batasannya ini juga dibatasi. Terus kemudian menyadari aspek hukum serta konsekuensi hukum dari aktivitas digital yang dilakukan. Ini akan kita bahas. Jadi teman-teman ketika mau ngepost atau nge-story itu pikirkan dulu apakah teman-teman ini adalah sebuah konten ujaran kebencian atau hoax. Hati-hati ya teman-teman. Gitu. Nah, kita masuk dalam pengertian yuridis dari informasi elektronik. Dari informasi elektronik ini itu adalah sebuah objek dari aktivitas digital. Nah, informasi ini itu adalah sebuah atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Jadi ini adalah sebuah data, teman-teman. Informasi elektronik ini pengertian informasi elektronik yang ada di pasal 1 angka 1 UU ITE. Ya, ini lagi terkenal, lagi booming pokoknya teman-teman UU ITE. Teman-teman kan sering story hati-hati UIT gitu kan. Nah, terus kemudian setelah informasi elektronik, saya scroll dulu ya. Terus kemudian ada dokumen elektronik teman-teman. Ini tulisannya tertumpuk ya, nggak apa-apa ya. Jadi informasi elektronik itu kan data ya. Kemudian kita susun ya menjadi sebuah objek dari serangkaian perbuatan. Kemudian dibuat, kita dari informasi itu kita buat atau diteruskan atau dikirimkan atau diterima atau disimpan misalkan dalam sebuah dokumen gitu, dalam sebuah dokumen atau kita narasikan ya begitu di dalam sebuah konten, misalkan di sini konten YouTube. Jadi ketika saya mendapatkan informasi data-data itu, data misalkan vaksin, data apa, itu baru kita buat konten YouTube. Seperti sekarang saya sudah bikin konten YouTube. Begitu. Nah, ketika saya bikin konten YouTube ini ya, itu kan pasti teman-teman dapat melihat saya, dapat melihat YouTube saya, video saya. Kemudian video itu juga ditampilkan ke publik ya, melalui komputer atau smartphone atau sistem elektronik lainnya. Begitu. Jadi ini dokumen elektronik itu sebenarnya adalah sebuah kayak file fisik, kita ibaratkan file fisik yang ada di komputer. Fisik ini kita ganti virtual maya. Tapi itu juga berbentuk dokumen, teman-teman. Oke, dokumen yang berisi informasi-informasi atau data-data. Begitu. Dokumen ini banyak ya, bisa aja video atau pesan WhatsApp itu juga termasuk. Kemudian email itu juga termasuk dokumen, teman-teman. Ini terdapat dalam pengertian pasal 1 angka 4 UU ITE. Begitu. Nah, bisa kita simpulkan bahwa terdapat data elektronik itu bisa saja data tersebut itu belum diolah atau tidak diolah, yang bisa saja memiliki arti atau tidak dari makna data tersebut. Bisa saja arti tersebut dapat dipahami maupun tidak dipahami oleh orang. Nah, ketika data-data tersebut dikumpulkan menjadi serangkaian kata atau serangkaian kalimat, ya, nah, menjadilah sebuah informasi. Gitu. Yang telah diolah, data-data tersebut diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, kemudian
informasi ini itu belum dibuat, belum diteruskan, belum dikirimkan, belum diterima atau disimpan. Nah, ini kata-kata ini dalam bentuk analog, jadi masih dalam angan-angan. Jadi kita sudah dapat informasi tersebut, vaksin ini, tapi belum kita buat dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya. Jadi belum kita buat file fisiknya, entah fisik kertas maupun di dokumen kita, belum. Ya, tetap saja masih belum dapat dilihat, belum dapat ditampilkan, atau belum dapat didengar melalui komputer, masih dalam pikiran kita. Kemudian ketika kita pikir dapat informasi vaksin, dalalala gitu kan, barulah kita buat dokumen elektroniknya. Begitu. Barulah kita buat dokumen seperti saya sudah dapat informasi mengenai vaksin, atau misalkan kita ke arah positif ya. Misalkan kita buat kita ngomong vaksin itu adalah hal yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Kita tulis di dalam story kita. Segeralah vaksin ya teman-teman, gitu kan. Karena vaksin adalah kunci itu kan ya, kunci dari penurunan kasus tertular atau angka positif COVID, misalkan seperti itu. Misalkan teman-teman membuat sebuah email ke teman-temannya bahwa saya sudah bikin sebuah website untuk pendaftaran vaksin, gitu kan. Teman-teman ketik, misalkan saya Miftah sudah membuat sebuah website untuk pendaftaran vaksin. Nah, ketika saya bikin dokumen tersebut, terus saya story atau saya kirimkan email atau saya kirimkan ke WhatsApp, itu maka sudah jadi dokumen elektronik. Karena sudah dibuatkan sama saya, terus sudah diteruskan sama saya, sudah dikirimkan, sudah diterima oleh orang, dan sudah disimpan dalam bentuk analog, digital, dan sebagainya. Nah, kemudian dokumen tersebut kan pasti bisa dilihat, pasti bisa ditampilkan, dan juga atau didengar melalui komputer. Itu adalah sebuah dokumen. Jadi konteksnya seperti ini. Jadi semua dokumen elektronik, ini ketutupan ya, nggak apa-apa ya. Semua dokumen elektronik itu adalah informasi elektronik ini. Karena ini di dalamnya informasi elektronik, dan semua informasi elektronik ini adalah data elektronik. Nah, sebagian besar kita ya itu menggunakan perangkat elektronik. Ya. Dan ketika kita menggunakan perangkat elektronik, itu pasti kita juga mendapatkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Setiap hal yang memenuhi pengertian informasi dan atau dokumen elektronik, maka hal itu menjadi objek utama yang diatur serta terikat menurut UU ITE. Gitu. Ya. Sepanjang aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman ya, yang berkaitan dengan objek yang masuk dalam ruang lingkup informasi elektronik ini dan atau dokumen elektronik, maka orang tersebut tunduk dan terikat dengan UU ITE. Hati-hati teman-teman. Ketika teman-teman sudah menggunakan Instagram misalkan, sudah melakukan story, ya, melalui perangkat digital, maka teman-teman harus tunduk dan terikat dengan UU ITE. Karena hal-hal ini, gitu. Karena UU ITE menyangkut ini semua, dokumen elektronik. Ketika teman-teman story, itu teman-teman sudah masuk dokumen elektronik. Begitu. Oke? Nah, contohnya sekarang teman-teman, kita masuk ke contoh ya. Misalkan, ada ketentuan pasal 45B UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Bagaimana dimaksud dalam pasal 29 ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, teman-teman. Wow. Dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Waduh, ini jajan saya berapa tahun ini ya, berapa puluh tahun ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, contohnya, ini ketentuan, ini contoh. Apakah percakapan WhatsApp masuk dalam pengertian informasi dan atau dokumen elektronik? Ya. Itu karena teman-teman menulis ya, terus kemudian dapat dibaca oleh orang. Ya. Kemudian pasang status dapat dibaca oleh orang. Nah, itu adalah sebuah dokumen elektronik atau informasi elektronik, itu sudah termasuk dalam ruang lingkup UU ITE. Sudah diatur dalam UU ITE. Ini. Nah, percakapan ini menjadi objek menurut ketentuan pasal 45B tersebut. Jadi ketika teman-teman chatting di WhatsApp itu sudah termasuk pasal ini. Jika ya, teman-teman itu melakukan pengancaman ke orang lain, misalkan ke teman kalian atau ke selingkuhnya teman, misalkan saya mau membunuh kamu, aku mau bunuh kamu, atau saya tunggu di depan, atau hati-hati ya, saya akan menembak kamu misalkan. Nah, ketika ada unsur ancaman seperti itu, teman-teman sudah pasti ketika dilaporkan oleh temannya yang diancam, maka teman-teman pasti dapat hukuman ini. Pelaku pengancaman tersebut ya dapat dihukum menurut pasal 45B UU ITE tersebut. Jadi hati-hati ya teman-teman, ketika bercanda pun jangan. Ketika bercanda mengancam orang atau mengancam teman, itu jangan ya teman-teman. Ya, karena sudah ada undang-undangnya gitu. Hati-hati penggunaan UU, hati-hati penggunaan media sosial, jangan mengancam, jangan menyebarkan hoax dan sebagainya gitu. Yang hal-hal yang negatif janganlah dijauhi. Nah, dan kemudian teman-teman juga dapat kewajiban dan hak terkait aktivitas digital di Indonesia. Nah, kewajiban utama teman-teman mematuhi ketentuan ITE ya, baik sebagai penyelenggara sistem elektronik, penyelenggara transaksi elektronik, maupun dalam pemanfaatan informasi. Mematuhi perbuatan yang dilarang menurut UU ITE. Nah, jadi ada 9 jenis perbuatan teman-teman. Ya. Nah, di sini ada hak-hak spesifik teman-teman yang bisa teman-teman dapatkan, misalkan berhak atas nama domain, alamat internet. Jadi teman-teman bebas menulis domain apapun di internet, asal jangan konten negatif aja lah, jangan domain-domain yang berbau negatif, jangan. Terus teman-teman juga berhak atas perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap informasi dan atau dokumen elektronik. Jadi teman-teman juga dapat hakinya teman-teman, kekayaan intelektual begitu ya. Ketika teman-teman mempublish sesuatu hal, misalkan jurnal, itu kan sebuah dokumen elektronik. Nah, itu teman-teman juga dapat kekayaan intelektual di situ. Jadi ketika ada orang yang mencontoh jurnal teman-teman, skripsi atau tugas akhir teman-teman dapat perlindungan gitu. Atau berhak atas perlindungan data pribadi. Teman-teman juga berhak data teman-teman tidak disebarkan. Jadi ketika teman-teman mendaftar di Instagram atau register di toko online, misalkan Tokopedia, Bukalapak, OLX, Shopee, itu teman-teman berhak atas pelindungan. Jangan sampai data saya tersebar. Karena kan di toko online itu kan pasti menyisipkan alamat ya teman-teman. Alamat teman-teman, tanggal lahir, nomor HP, nomor mobile phone, itu kan ya sebuah privacy buat kita. Nah, itu berhak atas perlindungan data. Dan juga berhak agar data tentang dirinya dihapus atau dilupakan. The right to be forgotten. Jadi teman-teman juga berhak ketika teman-teman mendaftar di Shopee,
teman-teman berhak request, atau di toko online lainnya berhak request, tolong data saya dengan email ini dihapus dari database-nya, database mereka, tolong dihapus, saya tolong dihapus data-data saya karena saya sudah registrasi di website X, tolong hapus data saya, bisa. Nah, terus teman-teman juga bisa lah kebebasan penggunaan internet ya, dan pembatasannya gitu. Ya teman-teman itu memang ketika pakai internet pasti punya kebebasan berpendapat ya, dan kebebasan berekspresi. Begitu. Teman-teman sudah dapat hak kalau berinternet, teman-teman dapat hak menyatakan pendapat dan berekspresi. Pasal 28E ayat 3 Konstitusi. Juga teman-teman berhak ketika menggunakan internet itu juga berhak berkomunikasi kan antar teman-temannya, telepon, dan memperoleh informasi ketika membaca berita atau menuliskan berita. Itu teman-teman berhak semuanya, teman-teman. Sebenarnya nggak ada larangan, gitu kan. Sebenarnya teman-teman itu berhak kemanapun, ya berhak menulis apapun, ya. Cuman hati-hati ketika menulis, gitu aja. Ya, teman-teman sudah dapat hak bebas, tapi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya ya. Jangan sampai ketika teman-teman itu bebas berekspresi, menuliskan status, menuliskan story itu melupakan etika dan prinsip ubaya teman-teman. Sampai ubaya juga kan punya nilai-nilai ubaya yang teman-teman pelajari pada waktu MUP, pada waktu GPB, itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain, jangan sampai tidak toleransi, jangan sampai menghina kepercayaan tertentu, jangan sampai ya teman-teman. Apalagi menulisnya di status story, status WA atau story Instagram. Gitu. Teman-teman juga dibatasi hak orang lain. Orang lain kan juga berhak berbahagia, orang lain kan juga berhak berekspresi, gitu kan. Orang lain juga berhak ketika memakai sosial media dia itu merasa aman. Orang lain kan juga berhak merasa aman juga ketika memakai sebuah produk teknologi, begitu ya. Nah ini misalkan aturannya ya, larangan akses misalkan. Ada juga teman-teman ketika membuka website itu ada beberapa website yang memang benar-benar tidak boleh diakses. Misalkan ini perjudian, pornografi, penghinaan, pemerasan, ujaran kebencian. Ini negara berhak melakukan pembatasan teman-teman ketika terjadi hal-hal seperti ini di sebuah situs website, begitu. Oke. Dan juga negara berhak melakukan tindakan gitu kan, blokir, pemusnahan akses, dan penyelidikan bisa jadi gitu. Nah di sini kalau di Indonesia itu biasanya itu ya ketika teman-teman itu membuka situs tertentu dan keluar internet positif, maka situs tersebut indikasinya diblokir oleh pemerintah, oleh Kominfo. Dalam hal ini ya teman-teman bisa cek ketika teman-teman mengakses sebuah situs website dan tidak bisa atau error, maka ceklah di trustpositifkominfo.go.id. Nah biasanya blokir ini itu kan keren ya dulu ya, diblokir Kominfo, websitenya diblokir gitu kan. Dulu juga pernah ada situs yang diblokir ternyata dibuka lagi. Ya seperti tadi ya, awal TikTok ya diblokir, kemudian jadi perubahan peraturan yang ada di TikTok ya, kemudian diizinkan kembali. Nah, pembatasan tersebut itu biasanya berkaitan dengan ini: perjudian, pornografi, penghinaan, pemerasan, pengancaman, berita bohong, ujaran kebencian, muatan terkait kegiatan ilegal, pelanggaran hak cipta, terorisme, perdagangan ilegal. Itu berhak pemerintah memblokir atau membatasi website ini jika melanggar peraturan perundang-undangan hukum. Gitu. Nah,
silahkan ya teman-teman, ini untuk tugas ya, tugas untuk mahasiswa UBA ya. Jadi teman-teman ya, teman-teman bisa membaca, teman-teman temukan dulu. Ini soal ada 3 soal ya, temukan di mana saudara bisa membaca aturan aplikasi yang saudara gunakan. Gitu. Misalnya teman-teman membuka situs Instagram, nah itu dicari ya, dicari di mana sih aturannya, begitu kan. Nah silakan buat dokumennya untuk 3 soal ini. Misalkan yang nomor 1 itu silakan screenshot, kemudian jelaskan ya, jelaskan itu aplikasi apa atau website apa di mana bisa mengakses peraturan tersebut. Misalkan instagram.com, pengguna bisa melihat term of service di alamat ini atau di tab ini, begitu kan. Terus silakan membaca aturan aplikasi yang saudara gunakan. Dibaca ketika ketemu term of service dari IG, silakan baca. Kemudian diskusikan dengan kelompok aturan aplikasi yang ditujukan untuk pembatasan penggunaan aplikasi, jenis-jenisnya, begitu. Jadi misalkan ternyata ada aturan yang mengenai tidak boleh menyebarkan berita bohong. Nah, itu silakan dituliskan di situ. Ternyata aplikasi Instagram itu melarang orang untuk menyebarkan berita bohong, menyebarkan pornografi. Nah, itu silakan teman-teman temukan dari term of service itu, kemudian tuliskan di dokumen tersebut. Gitu. Jadi ada silakan screenshot aplikasinya, kemudian gimana kita bisa menemukan langkah-langkahnya, gimana ketika kita mau membuka term of service-nya, kemudian dibaca term of service, kemudian silahkan tulis hal-hal apa aja yang dilarang dalam bentuk bahasa Indonesia. Itu, oke. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan chat di grup Hangout. Begitu. Jadi ada satu kalimat penutup. Jadi teman-teman itu bebas ya, bebas melakukan penulisan apapun di sosial media, Instagram, Twitter, Facebook, sebebas-bebasnya. Cuman sebebas-bebasnya dalam artian teman-teman juga harus memikirkan apakah ya yang mau teman-teman lakukan. Misalkan teman-teman mau menulis story, itu apakah story teman-teman menyinggung orang lain, apakah teman-teman story tersebut yang mau teman-teman tulis itu mengandung ujaran kebencian, hoax, pornografi, sebaiknya jangan ditulis. Itu ya, hati-hati, karena ya memang sebenarnya UU ITE itu dibuat agar kita itu damai, teman-teman, agar kita damai, agar saya pun tidak mau melihat ketika ada story dari teman saya itu mengenai ujaran kebencian, hoax, pornografi. Saya pengennya story-story yang ada di Instagram saya itu indah-indah, bagus-bagus, positif-positif, gitu ya. Itu sebenarnya UU ITE itu untuk mendukung itu, untuk hal-hal yang positif, teman-teman, bukan untuk membatasi kegiatan teman-teman. Sebenarnya tidak juga, gitu kan. UU ITE ini sebenarnya bagus ya kalau kita memang perilakunya baik, gitu. Oke, sekian dari saya, sampai ketemu di lain waktu atau Jumat depan. Terima kasih.